Film yang berjudul Nocturnal menceritakan seorang laki-laki bandar narkoboy yang keluar dari sebuah rumah mewah dengan muka pucat dan tergesa-gesa menuju mobilnya. Setelah pasien narkoboynya, seorang anak pejabat tinggi pemerintahan Korea, ia habisi saat mereka berpesta garam Cina. Pemuda yang bernama Baek Sok Tae mulai panik dan bingung kemana ia akan kabur setelah apa yang ia lakukan. Mencoba menghubungi orang terdekatnya, justru semuanya sia-sia. Hingga jalan satu-satunya adalah kembali ke bosnya yang bernama Chang Mo untuk mengadukan masalah yang ia hadapi. Berharap Chang Mo akan membantu menyelesaikan masalahnya. Justru baik Sok Tae yang berbicara empat mata dengan Chang Mo tidak pernah keluar lagi dari ruangan kecil karaoke di dalam klub milik geng Chang Mo. Bai Mintai merupakan seorang mantan narapidana bekas senior dari geng Changmo yang sudah bertobat dan mulai melakukan pekerjaan halalnya di konstruksi bangunan sebagai kuproy. Saat bangun di pagi hari, Mintai menerima pesan minta tolong dari adiknya Bai Soktai. Tetapi Mintai hanya menganggap itu hanya sebuah pesan pertolongan biasa saja. Adiknya sering melakukan itu jika hal-hal yang terdesak. Di sisi lain, kepolisian Seoul mulai menangani kasus kematian anak pejabat Korea di malam itu dan mencari tahu siapa pelaku di balik semua ini. Dari hasil investigasi, korban terakhir kali sebelum meninggoy, ia bersama dengan Sok Bai berpesta di malam kejadian itu. Kepolisian yang menduga kasus ini pasti berhubungan erat dengan salah satu geng bernama Changmo. Kepolisian harus cepat-cepat mencari keberadaan Sok Tae sebelum ia ditemukan oleh orang lain. Seharian tidak ada kabar dari adiknya. Mintai yang mulai khawatir dengan kondisi adiknya tak kunjung bisa dihubungi. Sampai-sampai Mintai mulai mencari adiknya sampai ke rumahnya. Mintai hanya melihat rumah Sok Tae yang kosong, sementara istri Sok Tae menghilang dan sudah tidak ada kabar. Sebuah hal yang sangat janggal. Mintai pergi menemui bos geng Changmo untuk menanyakan keberadaan adiknya. Apakah adiknya berulah tadi malam hingga membuat masalah di internal geng Changmo? Mintai tidak menemukan jawaban apapun dari bos Changmo. Malahan ia menanyakan kembali apakah Sok Tae tadi malam ke klub ini. Sampai larut malam pun Mintai masih mencari adiknya sambil menanyakan ke salah satu anak buah Changmo yang dekat dengan Sok Tae. Mintai justru tidak menemukan informasi apapun dari geng Changmo terkait dengan keberadaan adiknya. Kepolisian Seoul memanggil Mintai untuk datang ke rumah sakit, memastikan bahwa di kamar mayat itu adalah adiknya Sok Tae. Hal yang begitu menyakitkan buat Mintai. Mintai baru menyadari bahwa selama ini ia telah salah menjerumuskan adiknya ke dalam dunia hitam. Mintailah yang memperkenalkan Sok Tae ke dalam dunia gangster, membuat catatan hitam, sebuah kemalangan yang tak pernah Mintai pikirkan akan kehilangan adiknya satu-satunya. Ada yang tidak beres dengan kematian adiknya. Mintai meminta bantuan ke salah satu bekas anak buahnya bernama Byung Kyu yang masih setia bekerja di geng Changmo. Byung Kyu
awalnya menolak ajakan Mintai untuk membantu siapa dalang kematian adiknya. Lagian ia juga sudah menjadi anak buah bos Changmo yang otomatis dia akan tetap menurut ke atasannya. Mintai yang tidak mendapatkan jawaban apapun dari Byokyu kenapa adiknya harus dibunbun, Mintai pergi menghubungi bos Changmo kembali untuk menanyakan alasan kematian adiknya karena meninggoynya sangat tidak wajar. Banyak bekas tusukan kecil di dalam tubuh Sokbai. Justru Mintai dihalangi oleh anak-anak buah geng Changmo hingga terjadilah perbaku hantaman di antara mereka. Dan beberapa saat beruntung Byokyu berubah pikiran datang kembali membantu Mintai dan membawanya kabur. Sebenarnya dari rentetan masalah yang dihadapi Mintai dari adiknya yang hilang dan ditemukan tidak bernyawa hingga Cha Munyong istri dari Soktai yang tiba-tiba hilang dan menguras seluruh tabungannya menjadikan kasus yang belum terpecahkan. Justru kasus ini berhubungan dengan sebuah alur cerita yang ditulis oleh seorang penulis buku bernama Kang Horeo. Kenapa bisa berhubungan dengan sebuah cerita di dalam buku? Di malam kejadian, orang yang terakhir yang dihubungi oleh Munyeong adalah Kang Ho, si penulis buku. Kepolisian yang menanyakan Kang Ho terkait hilangnya Munyeong beserta meninggoinya suaminya membuat sang penulis sangat terkejut. Sebuah tanda tanya besar, kenapa Kang Ho sekaget ini? Kasus ini justru sangat mengaitkan dengan dirinya. Setelah pulang mengajar, Kang Ho baru ingat dulu Munyeong sering datang kepadanya dan curhat terkait masalah rumah tangganya. Suaminya sering kasar terhadap dirinya sampai hampir setiap hari Munyeong mengalami penyiksaan. Saking sudah tidak tahannya, Munyeong pernah berharap suatu saat nanti ingin menghabisi suaminya saat keadaan sedang tertidur lelap di dalam rumah. Sebuah curhatan Munyeong yang dituangkan ke dalam sebuah buku yang sudah terbit. Kang Ho mulai bingung apa yang seharusnya ia lakukan. Sebuah indikasi dari buku yang ia buat seakan-akan mengajak seseorang untuk melakukan perbunbunan kepada seorang yang dibenci. Mintai yang mencoba menghubungi salah satu ketua geng yang ia kenal untuk meminta kejelasan terkait meninggoinya Soktai, justru Mintai hanya mendapatkan solusi bahwa yang seharusnya ditanyakan oleh Mintai terkait meninggoinya Soktai yang pantas menjawabnya adalah istri Soktai, Mun Yeong. Hanya ia yang tahu jawaban apa yang sebenarnya terjadi terhadap suaminya. Mintai mulai melakukan pencarian terhadap Mun Yeong. Tapi yang anehnya, sang penulis Kang Ho juga melakukan hal yang sama dengan Mintai, melakukan pencarian keberadaan Mun Yeong. Di saat yang sama, saat Mintai mencari keberadaan Mun Yeong di sekitaran rumahnya tanpa sengaja di sebuah resto kecil, Mintai mendengarkan bahwa Kang Ho juga mencari Mun Yeong. Menjadi sebuah pertanyaan besar lagi di dalam diri Mintai. Kenapa orang di luar keluarga mereka justru mencari Mun Yeong? Mintai mulai mengikuti Kang Ho hingga menangkap basah Kang Ho di dalam rumah Soktai. Memaksa Kang Ho untuk menjelaskan apa tujuannya datang ke rumah ini dan sedang mencari apa. Justru Mintai tidak mendapatkan jawaban apapun hingga kepolisian datang dan membawa mereka ke kantor polisi. Kasus ini justru menjadi lebih rumit dan lebih membingungkan lagi setelah salah satu staf kepolisian membocorkan ke Kang Ho bahwa
bahwa ia sudah membaca novel tulisan Kang Ho. Seluruh kasus kematian Sok Tai dan kehilangan Moon Yeong sangat jelas dan tertulis di dalam buku yang berjudul Perjalanan Malam. Apakah ending dari novel tersebut? Tapi hari itu polisi justru membiarkan Kang Ho pergi, membiarkannya pulang dengan aman dari kantor kepolisian. Min Tai yang mulai bingung dengan seluruh kasus ini kenapa bisa berhubungan dengan sebuah cerita novel. Apakah Moon Yeong merencanakan semuanya berdasarkan sebuah cerita dari novel karya Kang Ho? Min Tai kembali lagi ke rumah adiknya dan mulai membaca seluruh novel yang berjudul Perjalanan Malam. Min Tai mengajak Byung Yu mengantarkannya ke desa seorang untuk bertemu dengan adik Moon Yeong bernama Seudu. Setelah membaca novel, seluruh kasus perbunbunan ini mulai mengerucut ke Moon Yeong hanya berdasarkan sebuah cerita dari novel yang ditulis oleh Kang Ho. Min Tai yakin Moon Yeong lah dalang perbunbunan adiknya. Apalagi diperkuat oleh masa lalu Moon Yeong yang diketahui oleh Min Tai bahwa Moon Yeong dan adiknya sering ia dengar bertengkar tentang masalah rumah tangga yang berujung diperlakukan kasar oleh Sok Tai. Min Tai menduga bahwa Moon Yeong benar-benar memang menghabisi adiknya demi membalaskan sakit hatinya selama ini karena sering disakiti oleh Sok Tai. Min Tai yang terus menanyakan keberadaan Moon Yeong ke adiknya, Moon Yeong justru tidak mendapatkan jawaban apapun tentang keberadaan kakaknya. Cara untuk memancing Moon Yeong agar keluar dari persembunyiannya adalah dengan menemukan anaknya yang dititipkan ke teman mereka bernama Sumin. Besoknya Min Tai menemukan anak pemilik kontrakan Moon Yeong, salah satu teman terdekat Moon Yeong juga, untuk menanyakan Sumin dititipkan bersama siapa. Dengan ajas pemanfaatan dan pengancaman pemilik kontrakan, perempuan ini juga mengakui Sumin dititipkan di rumah teman dekat mereka yang tidak jauh dari area pasar Seoul. Dititipkan di teman mereka seorang pemilik restoran penjualan pangsit basah. Min Tai sampailah di restoran pangsit. Awalnya semuanya tampak baik-baik saja, tenang dan masih sempat memesan pangsit basah satu porsi. Kesunyian dan saling tatap menatap mulai ada yang tidak beres. Sebenarnya Moon Yeong beserta anaknya Sumin bersembunyi di dalam restoran. Menelusuri tempat itu kesempatan buat Moon Yeong yang berhasil kabur melarikan diri bersama anaknya. Min Tai yang terus mengejar menelusuri seluruh area pasar justru kehilangan jejak Moon Yeong. Min Tai yang sekilas melihat Moon Yeong justru menghilang begitu cepat. Tidak ada orang yang terdekat Moon Yeong yang bisa ditanyakan lagi terkait dengan keberadaan atau kemanakah Moon Yeong akan pergi. Min Tai masih ingat dengan novel Kang Ho bahwa di ending novel Perjalanan Malam menceritakan ia akan pergi meninggalkan kota besar dan memulai hidup baru di desa yang tidak ada satupun orang tahu. Dari pasar tempat Min Tai kehilangan jejak, Min Tai yakin bahwa Moon Yeong akan pergi ke desanya di Hainam. Min Tai langsung menuju ke Hainam, desa Moon Yeong berasal. Kang Ho lah yang membuat cerita ini. Otomatis Kang Ho juga mengetahui alur ending dari cerita novel itu. Ending cerita Moon Yeong yang akan kabur ke desa, Kang Ho langsung menuju ke Hainam untuk menuju menemui Moon Yeong. Begitu juga dengan kepolisian yang mengetahui bahwa Min Tai saat ini sedang di luar jangkauan menuju ke luar kota dari Seoul, membuat sebuah pertanyaan. Jangan-jangan ia juga sudah menemukan Moon Yeong.
Mintai dengan insting dan histori langsung mengetahui alamat usaha coffee shop Ibu Muneong. Mintai langsung menemui ibunya, menanyakan keberadaan anaknya ada di mana. Cuman di sela-sela kepusingan Mintai yang mencari tahu perbunbunan adiknya, ada dua pemuda yang sok rese, sok jago, pengen menghajar seorang mantan napi sekaligus mantan gangster dari Seoul. Dua orang tersebut dibuat duduk terdiam di pojok tanpa ada kata-kata puitis untuk meminta maaf ke Mintai karena salah orang. Beberapa menit kemudian Kang Ho sudah ada di restoran itu. Cuman tidak ingin memperkeruh suasana dengan Kang Ho, Mintai memaksa Ibu Muneong untuk menunjukkan anaknya bersembunyi di mana. Bukannya menunjukkan Muneong, justru ibunya membawa Mintai ke rumah seorang polisi setempat. Niatnya agar bisa menghentikan Mintai yang mengejar anaknya. Sebenarnya kopi shop sekaligus rumah itu Munyong bersembunyi di lantai 2. Saat ibunya mengetahui Mintai datang, ia langsung mengirimkan pesan ke Munyong untuk segera kabur dari belakang rumah menuju ke terminal bus terdekat. Kang Ho yang mengetahui bahwa Muneong ada di lantai 2 dan sudah berhasil kabur, sebenarnya itu berdasarkan informasi sebuah pesan yang dilihat oleh Kang Ho di handphone Ibu Muneong. Kang Ho langsung menyusul Muneong ke terminal bus Hainam sebelum didahului oleh Mintai. Saat Mintai ingin kembali ke kopi shop, Mintai papasan dengan Kang Ho. Kang Ho yang mengetahui Munyong sudah kabur dari kopi shop, Mintai mengikuti Kang Ho kemana akan pergi. Kang Ho sebagai kepala geng memantau kasus kematian anak buahnya. Sebenarnya memanfaatkan informasi dari Byokyu, ingin mengetahui apakah Mintai akan berhasil menemukan Munyong atau ini hanya akan sia-sia, sebuah rahasia dan rencana yang akan dimanfaatkan jika Munyong ditemukan oleh Mintai. Munyong yang mencoba mengingatkan kembali dari masalah yang terjadi di hari itu yang menimpa suaminya, tetapi ia justru tidak bisa berbuat apa-apa. Muneong sebenarnya di malam itu ada di klub malam geng Changmo. Ia bekerja sebagai resepsionis. Melihat suaminya masuk ke dalam ruangan karaoke bersama bos Changmo, awalnya ia tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di ruangan karaoke malam itu. Sokbai yang sudah panik karena telah membunbun seorang anak pejabat tinggi karena alasan bocah tengil itu telah menghinanya di malam mereka berpesta. Yang sudah hilang kendali akibat narkoboy ini justru mengatakan ia akan meniduri istri Sokbai setelah mereka berpesta garam Cina, naik darah dan tidak bisa mengkontrol seluruh emosinya. Setelah apa yang Sokbai ceritakan ke Changmo, Changmo menerima telepon. Apa yang sudah dilakukan oleh Sokbai terhadap anak pejabat Seoul akan berakibat fatal. Negara akan menghabisi seluruh bisnis geng Changmo. Jika Sokbai tertangkap oleh kepolisian, ia akan bernyanyi tentang bisnis haram mereka. Solusi satu-satunya jika ingin bisnis tetap berjalan, menghilangkan jejak pencarian kepolisian dengan cara mengirim Sokbai ke surga di malam itu juga. Changmo yang langsung menghabisi Sokbai malam itu sepi, sunyi dan mencekam. Munyong yang sempat ingin menghubungi Kang Ho tetapi ia tidak ingin Kang Ho terlibat dalam masalah ini. Munyong hanya melihat dari kejauhan suaminya telah dibunbun oleh bos mereka. Munyong yang juga ingin hidup dan selamat bersama putrinya, Munyong hanya dikasih dua pilihan. Ingin meninggoy di tangan Mintai atau menghilang dari kota seolah-olah mati tetapi tetap hidup tenang di desa yang jauh.
Kang Ho sampai di terminal Hainam, mulai mencari Moon Young di dalam terminal. Begitu juga Min Tai yang sudah sampai. Byung Yu mulai memainkan perannya setelah mendapatkan perintah dari bos Chang Mo. Sementara kepolisian Seoul juga sudah sampai di terminal. Semuanya mulai mencari keberadaan Moon Yeong. Di antara seluruhnya, siapakah yang akan pertama menemukan Moon Yeong? Apakah Kang Ho, Min Tai, Byung-gyu, atau kepolisian? Setelah lama mencari dari kejauhan, Kang Ho melihat Moon Yeong yang duduk bersama anaknya. Begitu juga sebaliknya, Min Tai yang melihat Moon Yeong dengan muka yang sangat kesal, melihat yang hal tidak dibayangkan oleh Min Tai ternyata berbeda. Byung-gyu yang secara terang-terangan melakukannya di depan mata Min Tai yang tidak yakin bahwa ia telah dipermainkan oleh anak buahnya dan memburu orang yang seharusnya dan memburu orang yang salah yang bukan menjadi target utama. Min Tai langsung mengejar Byung-gyu yang sudah kabur. Padahal ia ingin menanyakan kenapa ia melakukan itu. Setelah ia mendapatkan Byung-gyu, ia baru paham bahwa semua ini adalah permainan dari geng Chang Mo. Temannya sendiri yang lebih mementingkan bisnis tetap berjalan dibanding sebuah pertemanan. Beruntung Moon Yeong masih berhasil diselamatkan dan dibawa ke rumah sakit terdekat. Min Tai mulai merasa bersalah setelah apa yang ia lakukan terhadap adik iparnya. Seharusnya ini tidak terjadi. Keesokan harinya, ia mulai nongol pagi-pagi di bisnis pasar ikan geng Changmo. Seorang legenda geng yang sudah bertobat. Justru kondisilah yang memaksakan ia harus kembali kepada kondisi menjadi seorang gangster. Changmo yang sudah tahu akhir dari kisahnya sebagai bos yang paling ditakuti akan berakhir di dermaga yang sudah lama ia bangun. Semuanya akan berakhir di sini, di tangan sahabatnya sendiri, Min Tai. Dan film pun habis. Terima kasih sudah menikmati cerita film NSTP. Cerita film apa lagi yang akan kami suguhkan untuk Anda? Please di komen dulu ya guys, biar nanti kita bisa tayangkan cerita film-film yang Anda suka. Dan jangan lupa like, subscribe channel ini, dan sampai jumpa kembali di cerita film berikutnya, dan bye-bye.